pagi. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, hanya 8 jam berada di Cina, Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Xi Jinping untuk menyaksikan parade militer HUT ke-80 Cina. Prabowo kembali ke tanah air tadi malam dan tetap memantau kondisi terkini di Indonesia. Parade militer dalam rangka peringatan HUT ke-80 Cina berlangsung meriah. Parade militer disaksikan 26 kepala negara, termasuk Presiden Prabowo yang berdiri di samping Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelumnya, para kepala negara juga berfoto bersama. Presiden Prabowo berdiri sejajar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Cina Xi Jinping, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Parade militer HUT ke-80 Cina berlangsung meriah. Ribuan pasukan diterjunkan membuat barisan dan atraksi. Pemerintah Cina juga memamerkan ribuan alat pertahanan canggih, termasuk rudal, tank, dan jet tempur, serta ratusan pesawat buatan dalam negeri. Hanya 8 jam berada di Cina, Presiden Prabowo langsung kembali ke tanah air dan tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma semalam. Presiden memilih lawatan singkat agar bisa memantau kondisi Indonesia dan memastikan situasi kondusif. Presiden memilih lawatan singkat agar bisa memantau kondisi Indonesia dan memastikan situasi kondusif. Tim Liputan iNews melaporkan. Artis Wanda Hamidah ikut bergabung bersama dengan ratusan aktivis dunia berjuang menembus blokade Gaza oleh Israel. Saat ini Wanda masih berada di Tunisia menunggu keberangkatan menggunakan puluhan kapal laut mengarungi Laut Mediterania. Di Tunisia, artis Wanda Hamidah mengikuti pelatihan khusus sebelum mengingat sulitnya perjalanan menembus blokade Gaza. Selain Wanda Hamidah, ada juga puluhan aktivis kemanusiaan Indonesia lain, termasuk influencer Ciki Fauzi. Dari 72 kapal yang akan dinaikkan ratusan aktivis ke Gaza, Indonesia menyediakan 5 kapal hasil sumbangan donatur di tanah air. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan konvoi menembus blokade Gaza, kita sudah terhubung dengan artis Wanda Hamidah yang saat ini masih di Tunisia. Ya, selamat siang waktu Indonesia. Wanda, kapan berangkat ke Gaza? Apakah sudah ada informasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia, pagi di Tunis. Baik, insya Allah direncanakan sebetulnya sesuai dengan rencana, sebetulnya kami tanggal 4 akan berangkat dari Tunisia. Tapi karena kapal Global Smooth Flotilla yang berlayar dari Spanyol mengalami kendala cuaca, akhirnya terjadi delay atau keterlambatan, sehingga insya Allah kami akan berangkat pada tanggal 7 pagi hari, insya Allah. Baik, Wanda, apa yang Anda lakukan ini adalah kegiatan kemanusiaan yang cukup memiliki resiko luar biasa. Apa persiapan khusus yang dilakukan sebelumnya? Oke. Tentunya banyak persiapan yang dilakukan ya, karena semenjak tanggal 1 sampai kemarin ini kami melakukan pelatihan 3 hari mengenai mitigasi dan juga simulasi mengenai dari panitia Global Smooth Flotilla mengenai kemungkinan apa yang akan terjadi nanti ketika kami berlayar, dan kami harus mempelajari kemungkinan-kemungkinan tersebut dan juga melakukan simulasi atas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, dan kami juga harus melakukan bonding ya dengan teman-teman dari ratusan aktivis dari 44 negara, supaya kami juga di kapal diajarkan untuk selalu tenang dan untuk selalu saling menjaga satu sama lain, sehingga kami harus mengenal mereka, sehingga kalau terjadi ada apa-apa di antara kami itu bisa diantisipasi. Baik, Wanda, tentunya kita ketahui bersama bahwa ini merupakan daerah konflik. Apakah Anda memiliki kendala misalnya terkait dengan perizinan atau semacamnya? Perizinan, maksudnya perizinan untuk di mana ya?
perizinan menuju ke Gaza atau dari pemerintah Indonesia? Oh, nggak ada perizinan apa-apa ya. Perizinan yang paling berat buat kami adalah perizinan dari keluarga masing-masing. Baik. Itu yang paling berat itu, alhamdulillah, saya rasa aksi kemanusiaan, perjalanan kemanusiaan ini sudah kami konsolidasikan di Jakarta, di Indonesia dengan berbagai, dengan Kemenlu juga, kemudian sudah kami konsolidasikan dengan berbagai organisasi nirpala kemanusiaan di seluruh Indonesia, dan ya alhamdulillah kita berangkat dengan hati yang tenang, hati yang lega, dengan dukungan rakyat Indonesia yang sudah luar biasa. Rakyat Indonesia, dalam kesempatan ini juga mungkin saya ingin memberikan ucapan terima kasih banyak atas semua dukungan, karena kapal yang kita beli, yang Indonesia beli, berasal dari rakyat dari rakyat Indonesia. Baik. Jazakumullah khairan. Baik, Wanda, segala kemungkinan bisa terjadi. Artinya apakah Anda siap apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau seperti ditangkap oleh pasukan Israel karena memaksa memasuki wilayah Gaza? Harus siap dengan segala kemungkinan. Kita sebagai bangsa yang anti penjajahan ya, kita harus siap atas segala kemungkinan yang terjadi, dan ya saya rasa kita tidak boleh takut atas penjajahan ya. Nanti kalau kita takut sama penjajah harus takut sama kita. Baik, Wanda, seluruh masyarakat Indonesia mendoakan untuk Anda dan juga teman-teman atas misi kemanusiaan yang luar biasa ini. Terima kasih atas informasinya. Tetap hati-hati dan juga tetap sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Kompol Kosmas Kajugai, polisi yang duduk di samping pengemudi rantis penabrak Afan Kurniawan, diputus pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat dari Polri. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang Komisi Kode Etik di Div Propam Polri kemarin. Kompol Kosmas terbukti menabrak Afan hingga tewas saat demo ricuh pekan lalu. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Kompol Kosmas Kajugai, anggota Brimob yang duduk di samping pengemudi rantis Mahut, dipecat dari Polri. Dandion Resimen 4 Kor Brimob Polri ini dijatuhi putusan pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang Komisi Etik Div Propam Polri Rabu siang. Propam Polri menilai Kosmas Kajugai melakukan pelanggaran berat saat penanganan demo ricuh dan menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga tewas. Mendengar putusan pemecatan, Kosmas Kajugai menangis. Menyatakan ia tak memiliki niat melindas Afan. Ia menyebut peristiwa itu di luar dugaannya. Sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Sungguh-sungguh di luar dugaan. Sidang Komisi Etik Div Propam Polri menghadirkan pengawas eksternal termasuk dari Kompolnas. Tim Liputan iNews melaporkan.